Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikum. pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul kembali pada mata kuliah Metodologi Penelitian Pertemuan 11. Yang terhormat Ibu Siti Nurdianti Muhajir MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya izin memperkenalkan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Susilawati, sebagai moderator dan pemateri pertama. Lalu Bang Egi Chandra sebagai pemateri ketiga dan Puji Fitrisri Lestari sebagai pemateri kedua. Langsung saja untuk pembahasan kami pada hari ini, yaitu pendahuluan, jenis-jenis data berdasarkan sumbernya, jenis-jenis data berdasarkan bentuk dan sifatnya, pengolahan dan analisis data kuantitatif, pengolahan dan analisis data kualitatif. Next. Untuk pendahuluan, penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data yang valid, sehingga untuk mendapatkan data yang valid, maka seorang peneliti harus mengetahui terlebih dahulu mengenai jenis-jenis data. Untuk jenis data berdasarkan sumbernya, yaitu ada dua. Yang pertama, data Premier. Data Premier merupakan data yang diperoleh atau Data Premier merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari objek atau subjek penelitian. Data Premier disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up-to-date. Untuk teknik yang dapat digunakan pada pengumpulan data Premier, bisa seperti observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Untuk yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapat secara tidak langsung dari objek atau subjek penelitian, di mana data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti bisa dari buku, laporan, jurnal, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu jenis data berdasarkan bentuk dan sifatnya. Ada dua. Yang pertama, data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Untuk teknik pengumpulan data kualitatif yaitu wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan. Adapun bentuk lain yaitu gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video. Dan untuk yang kedua yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif yaitu kebalikan dari data kualitatif, yaitu data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. Untuk yang selanjutnya yaitu data kuantitatif berdasarkan cara perolehannya. Yang pertama ada data distrik. Data distrik merupakan data dalam bentuk angka atau bilangan yang diperoleh dengan cara membilang. Karena diperoleh dengan cara membilang, data distrik akan berbentuk bilangan bulat, bukan pecahan. Yang kedua yaitu data kontinum.
Data kontinum adalah data dalam bentuk angka atau bilangan yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran. Data kontinum dapat berbentuk bilangan bulat atau pecahan, tergantung jenis skala yang digunakannya. Untuk yang selanjutnya yaitu data kuantitatif berdasarkan tipe skala pengukuran yang digunakannya. Ada 4. Yang pertama data nominal, yang kedua data ordinal, yang ketiga data interval, yang keempat data rasio. Untuk data nominal yaitu data yang diperoleh melalui perkelompokan objek berdasarkan kategori tertentu. Misalkan contohnya yaitu pengelompokan menurut kategori jenis kelaminnya, yaitu ada laki-laki dan perempuan. Untuk yang kedua yaitu data ordinal. Data yang berasal dari suatu objek atau kategori yang telah disusun secara berjenjang menurut besarnya. Contohnya seperti pada tingkatan, ada tingkatan TK, SD, SMP, SMA, dan lain sebagainya. Ataupun pengelompokan dalam ekonomi atau media sosial. Untuk yang selanjutnya yaitu data interval. Data hasil pengukuran yang dapat diurutkan atas dasar kriteria tertentu serta menunjukkan semua sifat yang dimiliki oleh data ordinal. Untuk yang keempat yaitu data rasio, data yang berbentuk angka dalam arti yang sesungguhnya karena dilengkapi dengan titik nol absolut atau mutlak sehingga dapat diterapkan semua bentuk operasi matematika. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk pemateri yang kedua yaitu Saudara Puji. Pada waktunya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Selanjutnya itu mengenai pengolahan data. Pengolahan data merupakan suatu proses untuk mendapatkan data dari setiap variabel penelitian yang siap dianalisis. Nah, adapun teknik pengolahan data untuk data kualitatif terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, reduksi data. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Nah, langkah-langkah yang dilakukan dalam reduksi data yaitu menajamkan analisis, menggolongkan atau mengkategorikan ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah penelitian dalam melakukan pengumpulan data yang selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan. Langkah yang kedua yaitu penyajian data. Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya yaitu penyajian data. Penyajian data ini merupakan sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data diarahkan agar hasil data reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Yang pertama yaitu bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori, serta diagram alur. Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Dalam penyajian data juga tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai dengan proses analisis yang terus-menerus sehingga dapat menarik kesimpulan. Nah, di sini kesimpulan merupakan usaha untuk mencari atau memahami makna dan arti keteraturan, pola-pola penjelasan alur sebab akibat atau proporsi.
Kemudian yang selanjutnya itu teknik analisis data kualitatif. Nah, di sini terdapat 3 teknik analisis data kualitatif. Yang pertama, penyajian data. Penyajian data yang dihasilkan disajikan dalam bentuk deskripsi yang terintegrasi. Yang kedua yaitu tahap komparasi. Tahap komparasi merupakan proses membandingkan hasil analisis data yang telah dideskripsikan dengan interferensi data untuk menjawab masalah penelitian. Selanjutnya, penyajian hasil penelitian. Nah, penyajian hasil penelitian ini yaitu membuat kesimpulan untuk menjawab masalah yang telah dikemukakan peneliti. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Puji untuk pemaparan yang sangat baik. Untuk pemateri yang selanjutnya yaitu Bang Egy Chandra, tapi dikarenakan sedang berhalangan tidak hadir, jadi digantikan oleh saya. Untuk yang selanjutnya yaitu teknik pengolahan dan analisis data kuantitatif. Untuk data pengolahan, next slide. Untuk pengolahan data kuantitatif itu meliputi 3 bagian. Yang pertama, pengeditan data atau editing. Pengeditan adalah pemeriksaan atau koreksi data yang telah dikumpulkan. Pengeditan dilakukan karena kemungkinan data yang masuk tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Pengeditan data juga dilakukan untuk melengkapi kekurangan atau menghilangkan kesalahan yang terdapat pada data yang mentah. Untuk yang kedua yaitu coding dan transformasi data. Coding atau pengkodean data adalah pemberian kode-kode tertentu pada tiap-tiap data termasuk memberikan kategori untuk jenis data yang sama. Untuk yang ketiga yaitu tabulasi data. Tabulasi adalah proses menempatkan data dalam bentuk tabel dengan cara membuat tabel yang berisikan data sesuai dengan kebutuhan analisis. Untuk yang selanjutnya yaitu penyajian data kuantitatif. Teknik penyajian dan analisis data kuantitatif dilakukan menggunakan teknik statistika. Untuk yang pertama itu penyajian data dalam bentuk tabel. Tabel adalah model penyajian yang disusun dalam baris dan kolom. Suatu tabel dapat dibedakan dalam beberapa bentuk. Untuk yang pertama yaitu ada tabel klasifikasi satu arah. Nah, tabel ini digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan satu kriteria tertentu. Untuk yang kedua yaitu tabel silang. Tabel silang biasanya digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan 2 atau lebih kriteria. Untuk yang ketiga yaitu tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi disusun apabila jumlah data yang akan disajikan cukup banyak, sehingga kalau disajikan dalam tabel biasa menjadi tidak efisien dan kurang komunikatif. Untuk pemaparan yang selanjutnya, saya kembalikan kepada Puji Tristari. Baik, untuk selanjutnya itu penyajian data dalam bentuk diagram atau grafik. Nah, dalam bentuk penyajian data ini terdiri dari 4 bentuk atau 4 diagram. Yang pertama diagram lingkaran atau pie chart, yang mana diagram ini biasanya digunakan untuk melihat komposisi data dalam berbagai kelompok. Nah, misalkan di sini ya terdapat dua jenis kelompok yaitu laki-laki dan perempuan. Dapat dilihat ya oleh teman-teman semua. Yang kedua yaitu diagram batang. Nah, diagram batang ini biasanya digunakan untuk melihat perbandingan data berdasarkan panjang batang dalam suatu diagram. Selanjutnya, diagram garis.
Nah, diagram garis ini biasanya digunakan untuk melihat perkembangan suatu kondisi. Perkembangan tersebut bisa naik dan juga bisa turun. Nah, dapat dilihat ya bahwa diagram garis ini secara visual ini dalam bentuk garis. Selanjutnya, histogram. Histogram merupakan penyajian tabel distribusi frekuensi yang diubah dalam bentuk diagram batang. Dan ini untuk sumbu vertikal ini merupakan untuk frekuensi, dan untuk yang horizontal ini sebagai batas kelas. Nah, selanjutnya deskripsi dan ukuran data. Dalam penelitian kuantitatif, biasanya berkenaan dengan data kelompok data, deskripsi data memperlihatkan karakteristik atau ukuran sekelompok data yang dianalisis dengan menggunakan teknik statistik deskriptif, di mana hal tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran umum mengenai data atau skor variabel yang diukur. Teknik analisis data yang sering digunakan yaitu ukuran pemusatan data, di mana terdiri dari rata-rata, median, dan modus, serta ukuran penyebaran data, terdiri dari rentang, simpangan baku, dan varians. Mungkin saya tidak akan saya jelaskan karena mungkin teman-teman juga sudah mempelajarinya di mata kuliah statistika. Nah, selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Nah, dalam penelitian kuantitatif pada umumnya diarahkan untuk menguji hipotesis. Nah, hipotesis ini kebenaran hipotesis penelitian harus dibuktikan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian kuantitatif. Berdasarkan sifatnya, hipotesis terbagi menjadi dua, yaitu hipotesis komparatif dan juga hipotesis asosiatif. Di mana hipotesis komparatif ini merupakan hipotesis yang diajukan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian yang menanyakan tentang ada atau tidaknya perbedaan keberadaan variabel dari dua kelompok data atau lebih. Sedangkan untuk hipotesis asosiatif merupakan hipotesis yang diajukan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian yang menanyakan tentang hubungan antar dua variabel ataupun lebih. Mungkin segitu yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Puji. Untuk kesimpulannya yaitu pengolahan dan analisis data hasil penelitian berbeda satu dengan lainnya. Pengolahan data dilakukan setelah penelitian menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan penelitian, baik dari mulai observasi, penyebaran, instrumen penelitian, serta pengumpulan sebaran hasil penelitian, lalu berikutnya adalah melakukan pengolahan hasil data penelitian. Adapun setelah melakukan perkuliahan hari ini, tentunya kita berharap memiliki pemahaman tentang data dan jenis-jenis data, kemampuan dalam pengolahan data, dan menyajikannya, serta kemampuan dalam melakukan pengujian atau analisis data hasil penelitian. Untuk yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan kami batasi 2 terlebih dahulu, tetapi untuk sesi tanya jawabnya kita laksanakan di grup saja, dikarenakan waktu untuk berdiskusinya sudah mulai habis. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa melalui grup yang ada di WA. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.